Ya. Iya. Gimana kabar semua? Sehat? Sehat ya? Sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Kalian bisa ikut belajar daring bersama Bu Ratih. Pertemuan pertama ya hari ini ya. Oke. Gimana kemarin nilainya? Nilai seni budaya semester 1? Memuaskan atau tidak? Memuaskan. Ada yang memuaskan, ada yang belum. Ya. Karena ada beberapa anak, cenderung banyak malah anak yang tidak mengumpulkan tugas. Terutama tugas menyanyi solo, nyanyi. Ya. Janjinya mau ngumpulin, ternyata tak tunggu-tunggu. Ada yang mengumpulkannya, nilainya sudah jadi, nilai rapat sudah jadi, baru mengumpulkan. Jadinya ya terlambat, nilai nggak bisa saya masukkan. Itu ya nilai kalian ya. Semoga di semester 2 ini prestasi kalian nilainya lebih bagus-bagus lagi. Nggak hanya mapel seni budaya, mapel lain juga ya. Siap ikut pembelajaran seni budaya hari ini? Siap. Oke, sudah sarapan? Sudah. Iya, nggak apa-apa sambil apa namanya? Sambil bawa minum atau makanan nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap fokus memperhatikan guru dalam mengajar gitu ya. Ini Unta Rinayaka. Videonya nggak diaktifkan ya. Rizky Oktiana 9D. Yuk semua videonya diaktifkan. Semua video diaktifkan. Ya, oke, oh iya saya belum mengucapin selamat. Kemarin selamat ya yang nilainya sudah bagus-bagus, yang belum ditingkatkan lagi. Oke? Oke, kita mulai ya. Untuk buku paket di semester 2 sama yang seperti semester 1 buku paketnya. Yang ini ya. Sama ya? Oke, anak-anak. Untuk semester 2 ini, materi seni budaya, kita nanti akan mempelajari materi seni rupa, seni musik, seni tari. Kalau sampai ke seni tari, kita tambah seni tari. Tapi kalau nggak nyampe seperti semester kemarin, maka seni rupa sama seni musik saja. Semoga bisa sampai ke materi seni tari. Ya, anak-anak. Coba dibuka halaman 152. Tadi yang khusus. Sambil persiapan ya. Itu kalian namanya campuran. Filenya namanya campuran. Campuran enggak? Nah, yang itu. Oke, MGMP. Terus PowerPoint. Terus PPT seni grafis. Iya. Tapi jangan dimunculin dulu. Oke, sudah dibuka anak-anak? Sudah. Oke, apa itu judulnya ya? Iya, kita akan mempelajari materi seni rupa dulu ya, anak-anak ya. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu seni rupa, mempelajari materi seni grafis. Apa itu seni grafis? Coba, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah melihat apa ya, atau punya barang-barang di rumah yang apa ya, berhubungan dengan seni grafis? Kira-kira apa ya? Coba itu kalian buka gambar yang ada di buku. Coba buka gambar yang ada di buku. 152. Itu yang gambar ini. Nih, coba lihat. Nah, ini ya, yang gambar perempuan yang tidak berwarna. Itu kira-kira membuat ini caranya gimana? Membuat karya seni seperti ini dibuat dengan cara yang seperti apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ditoreh. Hah?
Kalau membuat karya yang seperti ini yang gampang aja. Ini sebelahnya. Itu dibuat dengan cara diapakan? Kalian pasti pernah membuat seperti ini saat TK, SD. Cetak. Tempel. Siapa? Cetak. Cetak, Bu. Cetak liang, print. Gambar. Siapa? Gambar. Kira-kira buatnya pakai bahan apa itu? Yang ada di gambar yang ada di buku. Teras. Iya, pakai pewarna ya, bisa pewarna makanan. Stempel. Ya, kayak bikin stempel, betul. Tapi kalau yang ini membuatnya pakai bahan-bahan alam. Ya. Oke, nanti akan kita bahas. PowerPoint-nya aja. PowerPoint ya, sebentar. Oke, anak-anak bisa melihat PowerPoint yang saya tampilkan? Bisa. Ya. Oke. 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 Anak-anak coba selain melihat di buku, kalian lihat gambar-gambar yang ada di layar, yang ada di PowerPoint-nya Bu Ratih. Seni grafis ya. Dari gambar yang pertama itu ada gambar bukan gambar ya, ada karya seni grafis burung. Itu dibuat dengan alat dan bahan apa ya? Jelas nggak? Jelas. Ya, kira-kira pakai bahannya apa untuk membuat Kayu. itu? Oke, kayu. Alat dan bahannya kira-kira apa ya? Pahat. Alat pahat ya. Oke. Berarti cara membuatnya dengan cara Pahat. pahat, pinter. Ya, ada gambaran ya anak-anak ya? Ya. Ada gambaran ya? Oke. Kemudian gambar yang pakai cap dengan menggunakan bahan alam yang ada di layar. Itu membuat lukisan dengan menggunakan apa ya? Cap ya, tapi dengan bahan-bahan alam. Bisa dengan kentang, bisa pakai wortel, ya, dan lain-lain. Terus apa lagi kira-kira? Bukan pisang. Ya, apa sih bahasa Indonesia ini bukan pisang siapa? Pelepas pisang. Oh iya, pakai pelepah pisang bisa. Kemudian pakai apa lagi? Pakai apa lagi? Bu. Cotton. Mattress. Pakai dari bahan alam? Wortel. Sawi putih, Bu. Pakai sawi putih boleh, pakai wortel boleh, pakai kentang, Kentang. pakai itu lompong ya, sing lumbu itu loh. Sayuran. Pokoknya macam-macam batang sayuran bisa digunakan untuk membuat karya seni grafis seperti itu. Nah, namanya apa karya seni grafis? Apa itu nanti akan kita bahas. Apakah itu seni grafis cetak tinggi atau cetak datar atau cetak saring, nanti kita bahas setelah ini. Kemudian ini bawahnya lagi. Ini hampir sama dengan yang ini ya. Iya. Kursornya. Nah, udah. Ya, yang kayak stempel ini. Oke. Stempel hampir sama dengan cap ya, cuma kalau stempel kan nggak dibuat dengan di mana? Ya. Cuma kalau stempel kan membuatnya nggak pakai bahan-bahan alam ya. Ya. Besok kalian siap membuat praktek seni grafis? Insya Allah. Ya. Insya Allah siap. Insya Allah siap, janji loh. Yang sudah siap. Kalau nggak repot. Oke. Terus ngomong siap, jebol nanti nggak ngumpulin. Kemudian sebelahnya lagi kalian lihat gambar kamera. Ada gambar kamera ya? Iya. Kalian pasti sudah sering, bahkan setiap hari kalian foto ya, walaupun cuma pakai HP ya. Karena fotografi ini itu termasuk karya seni grafis, ya.
Oke, pasti kalian juga sudah pernah melihat maupun menggunakannya. Oke, langsung harus belah. Apa? Oh, ini bisa. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, dari gambar-gambar yang tadi kalian lihat, kira-kira dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah bahwa pengertian seni grafis itu apa ya? Yuk. Seni grafis adalah Karya seni rupa dua dimensi atau matra pembuatannya melalui teknik cetak. ya, karya seni rupa dua dimensi atau dwimatra yang proses pembuatannya melalui teknik cetak. Ya. Nah, dwimatra berarti itu adalah dua dimensi. Maksudnya gimana kalau dua dimensi? Hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Walaupun alatnya itu 3 dimensi, misalnya stempel itu kan 3 dimensi, tetapi kalau sudah ditorehkan, dicapkan ke kertas, hasilnya itu jadi 2 dimensi. Oke, istilah grafis diambil dari bahasa Inggris graph atau graphics. Benar nggak itu bacanya? Yang berarti grafik atau seni grafik. Oke, lanjut ya. Ya, ragam seni grafis itu diantaranya kalian bisa sambil melihat buku paket ya. Buku paketnya dilihat yuk. Halaman 157. Ya, sambil dibuka buku paketnya sambil menyimak PowerPoint dari Bu Ratih. Ya, ragam seni grafis diantaranya ada seni grafis cetak tinggi, yaitu proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah. Nah, contoh karya seni grafis cetak tinggi itu pada relief, ya, relief yang ada di candi-candi maupun stempel. Kalian sudah pernah piknik ke candi? Sudah. Kemana? Borobudur. Borobudur, mana lagi? Prambanan. Candi Mendut. Candi Mendut. Candi Arjuna. Sempat melihat relief yang ada di dinding-dinding candi itu? Hendriono 9C, nggak boleh nyoret-nyoret. Hendriono 9C. Di sini kalau yang nyoret itu langsung ketahuan namanya. Ya. Nakal Bu Hendri Bu. Nggak boleh nyoret-nyoret. Kalau nyoret langsung ketahuan. Barusan ada Hendriono 9C. Coret-coret gitu. Ayo. Nakal Bu itu. Ngorek-ngorek layar tak catat. Coret dari sekolah aja Bu. Hendri dihukum aja Bu Hendri Bu. Iya Bu. Hukum aja Bu. Hukumannya apa? Awas lo ya. Jangan nyoret-nyoret lagi. Oke. Kados niku tuman Bu marai. Kembali ke materi. Marai tuman Bu. Ya. Tenang aja, nanti tak kasih bonus buat yang nyoret-nyoret. Relief yang ada pada dinding-dinding candi itu cara pembuatannya dengan cara diapain? Pahat. Pahat ya, pinter. Timbul-timbul ya. Nah, kemudian stempel juga dibuat sesuai dengan huruf-hurufnya, dicukil. Jadinya itu masuknya ke ragam seni grafis cetak tinggi. Selanjutnya ada cetak saring ya, atau screen printing. Dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan pekat cahaya, ditutup film dan disinari oleh sablon. Di rumah kalian punya baju yang pakai sablon apa enggak? Punya. Ya. Pernah melihat orang nyablon baju? Pernah. Pernah. Kalian belum pernah melihat secara langsung, bisa melihat lewat YouTube ya, gimana cara membuat sablon pada baju. Itu masuknya ke cetak saring. Ya. Kemudian selanjutnya ada ragam seni grafis cetak dalam atau intaglio print.
Proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan plat aluminium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan yang dalam. Ya, ada cetak dalam, nanti contohnya seperti apa kita bahas setelah ini ya. Kemudian ada lagi cetak cahaya. Proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera, pencucian film, dan pencetakan gambar. Ya, cetak cahaya berarti kalian foto sing di print, kemudian ngeprint cover buku, ya pokoknya ngeprint foto itu kan pakai cahaya atau fotografi. Selanjutnya media cetak tinggi. Oke, kita bahas satu persatu ya dari tadi macam-macam karya seni grafis. Sekarang kita bahas mulai dari alat dan bahan untuk membuat media cetak tinggi. Bahan untuk membuat cetak tinggi. Ya, bahannya ada daun-daunan, ada batang daun pisang, batang daun lompong ya, bisa ya. Ada kayu, kulit pohon atau buah-buahan. Bisa sayur-sayuran yang ada di kehidupan sehari-hari. Besok siap buat ini karya seni grafis cetak tinggi? Saya itu ya kasih tugasnya yang gampang-gampang saja ya. Saya nggak mungkin nyuruh kalian untuk membuat stempel, buat yang susah-susah seperti yang mencukil, buat relief itu enggak. Nanti ini aja, kalian membuat karya seni grafis dengan menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kalian. Gampang kan ya? Tugas prakteknya itu disiapkan mulai dari sekarang ya. Mulai dari hari ini setelah ikut Zoom ini, kalian sudah cari inspirasi. Kira-kira saya mau membuat karya seni grafis cetak tinggi pakai bahan apa ya? Gitu. Oke ya, disiapkan ya anak-anak ya. Kemudian bahan buatan, kertas gambar, kertas karton, triplex, karet, aluminium, tinta, dan cat. Kemudian ada alat cetak tinggi. Alat pembentukan untuk cetakan, ada gunting, pisau, dan pisau pahat. Kemudian alat pewarnaan dari roll karet dan kaca bisa. Kemudian teknik cetak ada teknik rekat. Cara pembuatan cetakan dengan merekatkan bahan satu dengan bahan yang lainnya. Sebentar. Ada juga cetak cukil. Cara pembuatan cetakan dengan mencukil bahan dari hardboard itu atau kayu untuk membentuk gambar berbalik dengan alat pahat. Nah, kira-kira kalau membuat cetak kalian bisa atau nggak boleh ngobrol sendiri? Siapa ini? Nggak boleh ngobrol sendiri. Nggak boleh ngobrol sendiri. Perhatikan, ya. Kira-kira kalian bisa ya membuat karya seni grafis cetak tinggi pakai bahan apa? Muhammad Rama, dengar suara saya? Kemana ini malah hilang? Muhammad Rama? Bu. Iya. Catat aja Bu. Catat. Kira-kira media bahan untuk membuat seni grafis cetak tinggi yang ada di lingkungan sehari-hari apa aja contohnya? Apa Rama? Muhammad Ramadan? Daun-daunan, batang dan pisang, kayu, kulit pohon atau buah-buahan. Kamu baca yang ada di lingkunganmu sehari-hari apa aja? Daun, terus batang, ranting,
Batang apa kira-kira? Batang pohon. Pohon apa? Pohon durian. Hah? Batang pohon pisang misalnya ya. Bukan pohonnya tapi ranting apa? Ranting daunnya ya. Apa sih namanya? Pelepah. Pelepah. Maksudnya pelepah itu. Oke. Kan ngobrol sendiri ya, perhatikan sini ya. Kemudian, nah ini contohnya. Kalian bisa membuat apa namanya? Karya seni grafis cetak tinggi. Kalau yang bawah ini, yang seperti bunga-bunga itu, kira-kira menggunakan apa ya membuatnya ya? Batang daun pisang. Ya, udah kelihatan ya? Pelepah pisang. Pelepah daun pisang kalau seratnya Pisang. itu. Besok kalian bisa membuat itu ya? Bisa. Oke. Kemudian yang itu tulisan WH. Nah, itu pakai kayu ya. Pakai kayu yang dicukil. Itu kayaknya lebih susah. Ya. Kemudian yang sebelahnya juga pakai kayu. Bahannya kayu dicukil menggunakan alat pahat. Ya. Nah, yang paling susah itu yang atas itu susah, yang bawah gampang. Biar kalian bisa membuatnya, prosesnya juga tidak ribet. Kalian tinggal mencari bahan-bahan apa yang ada di lingkungan sekitar. Nggak harus pakai pelepah pisang, bisa pakai wortel, kentang dan lain sebagainya, dibentuk jadi karya seni yang kalian inginkan membuat apa gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Kemudian kita bahas media cetak saring. Dilihat dari alat untuk membuat cetak saring, kira-kira alatnya apa ya? Kalian pernah melihat alat-alat untuk membuat sablon? Ini buku paket halaman 161 dibuka. Buku paket halaman 161. Ya, proses pembuatan cetak saring. Oke. Cetak saring itu membuatnya dengan menggunakan kain saring atau screen yang sudah dibingkai, mika film atau kertas kalkir, bahan abstrak dan penghapus tinta atau cat sablon. Ya, coba dilihat anak-anak, itu ada yang namanya kerangka screen, ya. Di buku paket dilihat. Ada yang namanya meja cetak, ada juga rakel, ada obat sablon, ada cat untuk membuat sablon. Halaman 162 dibuka. Nggak boleh cerita sendiri. Halo. Halo. Perhatikan sini. Coba. Yang gambar pada halaman 162, gambar 9.8 itu namanya apa? Ya. Screen ya, bingkai ya, untuk membuat cetak saring ya. Kemudian kalau gambar 9.9 apa? Rakel. Fungsinya untuk apa? Meratakan warna. Ya, kemudian gambar 9.10 apa namanya? Emulsi. Obat abstrak ya. Kemudian halaman 9.11, nomor 9.11 warna. Perlengkapan untuk membuat cetak saring yang contohnya adalah sablon yang ada di kaos-kaos kalian itu ya. Itu perlengkapannya ada apa tadi? Ada screen, bingkai, ada rakel, kemudian ada obat pewarna dan ada pewarna. Ada emulsi atau obat abstrak dan juga ada pewarna. Nanti dibaca lagi bukunya ya.
Ya, Kemudian ada alat cetak saring. Alat-alatnya ya ini kuas, meja sablon. Pakai meja juga ya. Ya. Kemudian teknik cetak saring. Tekniknya itu apa saja? Pakai teknik abstrak dan teknik mencetak. Kalau teknik abstrak itu cara pembuatannya dengan bahan abstrak. Ini PowerPoint dari saya. Nanti saya share di grup, apa bisa kalian silahkan ya. Cara pembuatannya dengan bahan abstrak, bantuan sinar matahari atau lampu. Oke, anak-anak kalau mau bicara itu speakernya jualan itu, dimatikan Bu. dulu, jadi nggak mengganggu yang lain. Iya, 40 piro kok. Siapa sih yang lagi ngobrol? Jualan itu, Bu. Negosiasi. Iya, Bu. 40. Halo, yang lagi Iya, berarti jualan. dong ngapain? Dia nyong ngapain itu sama berarti bisa mbah piro maning. Ayo. Berarti nek deke Pak Suyit. Kita mbah pitu lah. Buat pitu. Mau proyek itu, Bu. Mau proyek. Catat aja, Bu. Tumbal proyeknya. Bisnis. Nah, ini harus ditulis, berarti dia nggak fokus di pembelajaran, ini malahan dodolan. Bu, catat aja, Bu. Itu mengganggu namanya, Bu. Ini siapa ya? Denny Sri. Dennis. Kudulmu Tentang tutur ya, Bu. Ya, tolong yang mau ini pembelajarannya diselesaikan dulu, kalian fokus dulu ke belajar masalah dodolan apa arep ngopo nanti setelah daring ya. Tolong fokus dulu, fokus dulu. Iya. Alat cetak saring, kembali ke sini materi. Oh, teknik cetak saring pakai teknik abstrak dan teknik mencetak. Kalau abstrak, cara pembuatan dengan bahan abstrak, mika, film, dan bantuan sinar matahari atau lampu. Kemudian kalau teknik mencetak, cara pewarnanya dengan alat rakel yang disapukan sekali atau lebih dan menerobos pori-pori kain atau saring. Teknik mencetak itu ya tadi kayak pakai screen itu diratakan dalam bingkai. Bingkai itu ada seperti alat kayak bujur tapi nerawang gitu. Tapi warna catnya itu bisa tembus. Nah, jadi bisa untuk membuat sablon selanjutnya. Oke, contohnya seperti ini. Ya, kalian di rumah pasti banyak sekali baju-baju yang dibuat dengan menggunakan sablon. Oke, contohnya seperti itu ya, anak-anak ya. Bisa lihat dengan jelas? Ya. Oke. Kemudian sekarang cetak dalam. Cetak dalam, bahan-bahannya itu apa saja? Ada aluminium, kayu. Oke. Kemudian alat cetak dalam itu apa saja? Menggunakan alat cukil berbagai ukuran, palu, jarum, Iya. Contoh cetak dalam, contohnya apa? Apa yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari kalau cetak dalam? Pahatan. Hah? Patung. Pahatan. Lainnya itu? Pahatan, Bu. Lainnya itu? Pahatan Jepara. Bahan Ukir. cara pembuatan cetak dengan mencukil atau membuat bahan dari hardboard atau kayu untuk membentuk gambar terbalik dengan alat pahat. Kalau cetak dalam dengan menggunakan martil, pakainya aluminium. Kira-kira contohnya apa? Membuat stempel, membuat plat nomor. Pernah lihat orang buat plat nomor? Pernah. Nah, itu kan dipukul-pukul, dicetak dulu, terus jadilah plat nomor. Kemudian, nah ini contoh cetak dalam. Ya, selain plat nomor juga ada contohnya seperti itu ya. Tadi yang menyebutkan ukir-ukiran juga bisa disebut cetak dalam. Ya. Ada bagian yang menonjol seperti itu. Itu contoh cetak dalam.
Kalau yang gambar nomor 1, yang ini ada alatnya. Ini bahannya pakai apa? Pakai kayu. Ini juga pakai kayu ya. Kalau yang sebelah, kalau yang ini pakai apa? Besi. Aluminium atau tembaga ya, bisa pakai tembaga. Oke. Lanjut, media cetak cahaya atau fotografi. Bahan untuk cetak cahaya. Ada film, bahan transparan yang dilapisi bahan pekat cahaya. Ada juga kertas foto, bahan yang dipergunakan untuk mencetak gambar atau foto. Oke. Alat cetak cahaya, ada kamera, ruang atau kotak yang gelap dan tidak tembus cahaya. Ada cetakan atau printer, kemudian teknik cetak cahaya, persiapan memotret, cara memegang kamera dan posisi membidik, berdiri, jongkok, atau tiarap. Kemudian memotret objek. Kalian semua pasti pernah ya? Moto tahu ya? Sudah pernah? Sudah. Jam 9.20. Oke, selain pakai kamera juga pakai HP bisa juga. Oke. Itu sih di belakangnya Elisa siapa ya? Elisa Trisulistiawati. Siapa itu? Adik saya, Bu. Oh, adik. Atira siapa? Lagi tiduran. Coba dilihat contoh cetak cahaya. Tuh, kalau apa-apa yang dibuat dengan menggunakan printer itu masuknya cetak cahaya ya. Ya. Nah, wis tahu ngeprint ya? Sering lihat alat printer ya? Sudah. Ya. Oh. Kemudian yang sebelahnya itu ada film. Kalau kalian membuatnya pakai apa namanya? Kamera, pasti ada filmnya seperti itu. Itu ada mereknya Kodak. Nah. Kemudian itu ada kamera XLR. Yes. Banyak yang punya ya di rumah ya. Oke. Ya. Bagian-bagian penting kamera. Contohnya ada lensa, ada diafragma, ada penemu jarak, ada rana, ada lampu foto. Ini enggak usah ya, langsung. Jenis-jenis kamera. Nah, ini berdasarkan cara pengoperasian. Kamera manual atau kamera otomatis dan kamera digital. Berdasarkan sistem bidik, ada kamera pengamat, kamera pembidik, kamera refleks, kamera SLR, ya. Yang sudah punya. Kemudian ada kamera refleks lensa kembar. Nah, ini. Kemudian berdasarkan kegunaannya, itu ada kamera udara. Kamera udara pernah lihat? Apa sih namanya? Kamera yang di atas apa? Drone. Oh iya. Namanya drone ya. Yang kayak pesawat kecil itu loh. Ke atas itu. Itu. Kamera udara. Kemudian ada kamera arsitektur. Ada kamera wartawan. Sing kayak dinggo apa? Siaran ya, meliput siaran di TV-TV. Ada kamera Linhof, kamera dalam, kamera stereo, kamera 3 dimensi, dan kamera Polaroid. Ada juga kamera yang bisa digunakan di dalam air ya. Banyak sekali ya. Oke. Anak-anak. Ini aja ya. Ya, anak-anak dari apa namanya? Contoh-contoh gambar, contoh-contoh alat yang saya tayangkan tadi. Besok untuk tugas-tugasnya saya kasih tugas yang gampang saja ya buat kalian ya. Ya, tugasnya gampang sekali. Nanti kalian mulai hari ini sudah mulai mencari bahan-bahan alam ya yang ada dalam kehidupan sehari-hari
ya yang bisa digunakan untuk membuat karya seni grafis cetak tinggi. Berarti modelnya seperti stempel. Silahkan kalian nanti bisa membuat bebas. Mau membuat gambar apa bebas dengan menggunakan apa namanya bahan-bahan itu, ya. Tadi contohnya pakai apa? Pelepah pisang. Daun. Apa? Daun bisa ya, bisa. Kemudian apa lagi? Batang-batang itu ya, pohon bisa ya. Pakai kentang silahkan dibentuk apapun bebas. Dibuat dengan menggunakan ditulis coba ditulis. Coba siapkan bukunya. Ya, tugasnya untuk nanti ya. Kalian sudah mulai mencari alat dan bahan untuk membuat karya seni grafis cetak tinggi. Tulis. 1. Mencari alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni grafis cetak tinggi. Lupa nggak saya ketik. Yang kedua, siapkan kertas gambar ukuran A3. Tahu ya ukuran A3 ya? Oh. Ya, kalau misalnya ukuran gambar A3 daripada beli buku gambar misalnya kalian mau beli kertas HVS, mau beli kertas folio, itu kertas folio dibagi jadi 4. Itu ukurannya sama dengan ukuran kertas A3. Oke. Kalau sudah, terus siapkan pewarna. Kalian bisa pakai warna teres, pewarna makanan. Yang paling mudah apa? Cat air juga bisa. Ya. Pewarna makanan, pakai cat akrilik juga bisa. Yang apa yang kalian punya lah. Itu ya. Di rumah ada sisa cat nggak? Ada. Ataupun punya pewarna makanan itu loh, yang pewarna makanan pakai Ya, Bu. untuk kue-kue itu ya, bisa ya? Iya. Bisa ya membuat ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya kasih waktu membuat ini sampai minggu depan. Ini saya agak ngebut biar sampai materi seni tari bisa apa namanya? Bisa dipelajari. Sampai materi seni tari 3 bab selesai. Gitu ya anak-anak ya. Saya kasih waktu seminggu bisa? Tambah sedikit lagi, Bu. 2 minggu. Minggu depan kan kita udah itu. Ya udah. Waktu 2 minggu bisa? Bisa. Oke. 2 minggu. Minggu depan kan kita bahas materi tentang pameran ya. Masih seni rupa ya. Hari ini seni grafis. Minggu depan kita bahas pameran. Ya. Kemudian nanti minggu depannya kita ulangan ya. Oke? Ya. Ya. Pas kalian ulangan, kalian juga mengumpulkan tugas. Nanti tugasnya difoto, dipegang. Kayak biasanya ngumpulin tugas ya. Dipegang, terus difoto. Dipegang, difoto, kelihatan wajahnya. Terus di layarnya itu ditulisin nama kelas. Di karyanya ditulisin nama kelas. Oke, seperti biasa. Ya, yang kemarin-kemarin. Itu ya anak-anak ya. Bisa ya? Oke, tolong nanti kasih tahu juga yang hari ini nggak apa namanya ikut Zoom. Ini masih berapa menit lagi? Sudah selesai. Oke. Udah selesai ya anak-anak ya? Itu tugasnya ya? Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang mau bertanya?
Dikirim kemana, Bu? Nah, ini dia. Besok kita buat grup WA. Yang Telegram kita hapus, tapi nanti saya mau beli nomor dulu ya. Jangan pakai nomor HP saya yang untuk buat Telegram. Saya mau beli nomor lagi buat yang WA karena pakai HP yang berbeda gitu ya, anak-anak ya. Nanti kalau saya sudah beli nomor baru, kita buat grup WA dan Telegramnya kita hapus aja, ya. Ya. Kita pakai WA. Ketua kelas, masing-masing ketua kelas, tolong buatkan grup WA ya. Siap. Ya. Nanti saya kirim nomor saya yang baru. Silakan kalian buat grup WA dulu. Nanti nomor saya baru disusulkan. Ya, grup WA mata pelajaran seni budaya. Nanti kalau saya udah ada nomor baru, saya kasihkan ke kalian. Minggu depan ya. Oke, terima kasih anak-anak. Minggu depan materinya adalah pameran. Selamat berkarya di rumah. Semoga karyanya bagus-bagus. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan lagi ya? Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu ya buat kalian ya. Semangat. Oke. Semangat. Senyum dulu dong. Semangat. Senyum dulu dong. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari.